Oh kalau Good Dinosaur mah emang ini ya. Soalnya dinosaurusnya yang herbivora itu loh, yang itu. Oh iya, itu yang ketinggalan itu. Yang ketinggalan. Itu aku nangis juga sih. Iya, aku nangis juga. Iya, kasihan. Soalnya bukannya dinosaurusnya baik. Iya. Iya, aku juga. Film, trailer, or episode, maksudnya? Oh, mungkin itu ya. Mungkin maksudnya film short film atau episode gitu ya. Oh, udah nonton Menculik Raden Saleh belum? Belum. Tapi aku lebih suka film daripada episode. Jujur, aku tuh suka nggak kuat nonton drakor sebenarnya. Oh, kalau episode kayak pengen terus-terusan gitu jadinya ya. Jadi adiktif aja, dan aku tuh orangnya bukan yang kayak jadi ini sih. Lebih ke ntar. Tapi jadi aku lupa nontonnya. Kalau aku apa aja sih? Cuman memang benar kalau misalkan lagi seru nih, wah penasaran nih jadinya gitu kan. Jadi kalau nonton episode mesti benar-benar cari waktu yang emang senggang. Kalau film kan maksudnya zet gitu abis kan. Episode tuh kadang berlanjut, belum season 2, season 3. Iya, aku pernah tuh nonton yang berapa season ya. Waktu itu tentang satu orang, dia nih psikopat. Tapi dia kerja di kepolisian. Oh bukan. Oh You juga aku nonton. Aku juga itu nonton. Judulnya Dexter kalau nggak salah. Itu sampai berapa season? 7 kalau nggak. 7 season. Itu aku nontonin semua tuh. Ya ampun. Nonton atau baca buku? Pasti Cece baca buku. Aku lebih suka baca. Iya. Aku juga nonton. Tapi nonton pun aku kayak kadang tuh malas gitu loh. Nah, nih Mel, rencana ada jadi pelayan sepenuh waktu nggak? Ada ini tadi kita bahas gak sih? Iya. Sepenuh waktu ini maksudnya full timer di pekerjaan semua apa, jadi pelayanan gitu di gereja gitu, di satu tempat. Karena bagi aku pelayanan bukan cuma di situ. Sejujur-jujurnya ya. Kayak tadi Cici bilang ya, itu nggak bisa dipisah, nggak bisa. Iya, nggak, maksudnya gini, mungkin yang dimaksud sama siapa namanya? Di pelayanan gereja katanya, iya. Mungkin yang dimaksud sama Koragio ya. Dimaksud sama Koragio tuh full timer yang benar-benar. Tuhan juga gitu katanya. Oh, benar-benar memang pelayanan di organisasi atau institusi yang sosial yang kayak begitu loh. Aku akan say yes kalau memang benar-benar Tuhan panggil ya. Iya, benar-benar Tuhan panggil gitu. Tapi sejauh ini kalau aku sih, aku merasanya aku belum terpanggil untuk sampai ke sana sih. Gitu. Tapi aku punya satu prinsip bahwa pelayanan sepenuh waktu itu nggak bisa juga dikotak-kotakan dengan kalau misalnya kamu bekerja berarti kamu itu bukan pelayanan gitu, bukan sepenuh pelayanan. Karena menurut aku bekerja pun kalau kita pakai pekerjaan itu untuk memuliakan nama Tuhan dengan cara kebenaran firman Tuhan, jadi dampak, jadi terang gitu kan. Itu juga kita sedang melayani. Jadi sebenarnya pelayanan sepenuh waktu juga gitu. Betul. Jangan dibilang orang yang punya pekerjaan di luar, ya mungkin apa ya kerjanya, ada bisnis gitu, bisnis di luar itu nggak pelayanan, bukan orang yang pelayanan. Nggak bisa dibilang kayak gitu juga, karena ngomongin pelayanan tuh dari hati. Sebenarnya ya kan. Kita misalnya kayak ngobrol nih, kita motivasi orang, jangan motivasi orang deh. Kita ngomong, kita kasih tahu kebenaran firman Tuhan, tapi kita nggak berani ngomong di depan secara worldwide, itu juga melayani gitu. Ambil bagian dalam pelayanan kan nggak melulu soal di mimbar. Benar. Gitu. Jadi kayak ada orang bilang kayak tadi ya, ada orang bilang dunia rohani, dunia sekuler gitu kan. Nah, menurut aku apapun yang kita lakukan tapi tujuannya Tuhan dan sesuai dengan kehendaknya Tuhan, itu melayani, itu rohani. Aku juga membahas ini sama salah satu teman aku yang lagi nonton di sini. Ya kan? Ya bener-bener itu nggak bisa dikotak-kotakan. Jadi buat orang yang bekerja di luar gereja, di bahasanya di luar pelayanan, dunia pelayanan, itu orangnya tidak melayani
Menurut kalian pelayanan seru banget gak sih? Pelayanan, nah balik lagi, pelayanan berarti pelayanan ini maksudnya ya, praise and worship Iya. ya. Pelayanan praise and worship seru lah, karena bisa melayani sesuai dengan talenta yang udah Tuhan kasih kan, gitu. Dan Tuhan buka jalan gitu di sana. Orang kan kiranya kadang gini deh, oh pelayanan hari Sabtu Minggu, Sabtunya youth, Minggunya ibadah raya itu, Senin sampai Jumat. Kalau di luar gereja lu nggak pelayanan, padahal nggak kayak gitu. Padahal nggak gitu. Iya. Bener. Itu sih yang Justru Sabtu Minggu, pelayanan Sabtu Minggu itu adalah buah dari keintiman kita dari Senin sampai Jumat. Betul. Selama Senin sampai Jumat ngapain nih? Iya. Gitu. Nih. Kak, bagaimana menghilangkan kecemasan, overthinking, suka takut? Aku bingung sih kalau kayak gini. Kalau aku yang pertama, stop dengerin hal-hal yang bikin kamu overthinking dan takut. Tapi nggak mudah. Nggak mudah, karena sekarang informasi tersebar dengan sangat transparan, media sosial dan lain sebagainya. Bahkan kayak mungkin kita banding-bandingin sama orang lain, ya kan? Itu bikin overthinking juga gitu. Tapi kalau misalkan kalian memang belum siap untuk handle people's glory, Iya, ya bahasanya kan? itu ya. Iya. betul. Jadi misalnya aku melihat Melita, Melita followersnya banyak ya, misalkan, Melita di endorse ya, apa gitu ya, misalkan ya gitu. Tapi aku merasa iri misalkan jadinya, kok aku nggak bisa kayak gitu ya, gitu. Mendingan jangan main sosial media menurut aku. Benar-benar. Tapi kalau ketika kamu melihat seseorang yang, wah Melita ini ya, terus jadi menginspirasi kamu untuk, wah aku Makin mau nih maju gitu. makin maju dan sebagainya. Itu kalau kamu bisa respon dengan seperti itu, baru main media sosial nggak apa-apa gitu. Maksudnya harus bijaksana. Karena gini loh, kedewasaan diri sendiri sih sebenarnya. karena apa ya, media sosial itu baik gitu. Cuman kita harus pintar-pintar menyikapinya juga gitu, dan kita yang tahu batasan untuk diri kita sendiri. Media sosial itu kan nggak selalu semuanya hal yang nyata plek-plek gitu loh, sama dengan kehidupan nyata gitu loh. Orang pasti akan highlight kesuksesannya gitu kan, orang akan highlight kebahagiaannya. Tapi kan kamu nggak lihat waktu dia menangis, waktu dia berjuang untuk mencapai apa yang dia capai di sosial media itu gitu, apa yang dia korbankan, dia bayar harga, kamu kan nggak lihat. Nah, ketika kamu bandingkan pencapaian orang lain sama behind the scene-nya kamu, ya pasti kamu akan pasti kalah kalau katanya Farel. Yang ojo dibanding-banding kayak gitu. Ya pasti akan kalah karena kamu membandingkan keberhasilan orang lain dengan kegagalan kamu gitu. Jangan pernah bandingin dengan orang lain gitu. Dan yang aku rasain banget ya, bersyukur tuh. Jadi gini, misalnya ada orang yang di seumuran aku, lihat Melita enak banget ya, dia udah ada penghasilan, dia kerja, dia kayak tadi Sisi bilang followersnya banyak, punya endorsement apa segala macam. Tapi di satu sisi aku yang kayak, gue pengennya punya kehidupan normal yang gue bisa kuliah biasa aja, gue santai di rumah, gue hahi sama temen gue tanpa perlu mikirin yang lebih. Itu kan timbul karena gak ada rasa bersyukur. Gitu. Jadi aku percaya makin kesini, walaupun aku juga masih belajar, tetap bersyukur sama apa yang Tuhan kasih. Orang tuh punya porsinya masing-masing. Orang punya bagiannya masing-masing. Aku pernah curhat sama satu orang yang dimana bener-bener aku bilang aku marah sama keadaan aku ngerasa nggak terima kenapa semuanya kayak gini. Tapi di satu sisi ternyata dia buka pikiran aku, ada lo yang mau kayak lo gitu. Iya benar gitu. Semua orang tuh pasti sampai orang nomor 1 di dunia pasti ada yang namanya apa ya, ingin sesuatu yang dia nggak miliki, padahal banyak sekali yang dia miliki yang bisa disyukuri. Betul. Makanya bersyukur kan bukan tentang apa yang kita mau sebenarnya, tapi ada di kita dari Tuhan gitu. Susah sih untuk bilang bersyukur.
untuk bilang makasih Tuhan, apalagi kalau misalnya keadaannya lagi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Makanya jangan bandingin sama orang lain, tapi bandingkan dengan diri kamu yang kemarin. Gitu. Kalau kamu membandingkan, jadi gini, kalau misalkan kamu nggak membandingkan juga sama apapun, kamu akan stuck juga, kehidupan kamu nggak bertumbuh, gitu betul. kan. Tapi bandingkan dengan hal yang benar gitu. Iya, Bandingkan dengan diri kamu yang kemarin. Oke, kemarin aku masih males. Hari ini aku mau bikin skala prioritas, bikin jadwal lebih produktif hari ini Iya, gitu. benar-benar. Bandingkan dengan diri kamu yang kemarin gitu. Jangan bandingkan dengan orang lain karena timelinenya berbeda-beda gitu. Panggilannya beda-beda. Ada orang yang sukses di usia muda, ada orang juga yang sukses di usia tua, ya kan? Itu nggak ada yang tahu gitu waktunya kapan. Setiap orang punya beda-beda. Makanya Tuhan kasih tujuan yang berbeda-beda, cara yang berbeda-beda. Kalau kita bandingin, kita akan terus ngerasa kita kurang. Iya, benar. Gitu. Jadi kamu temukan, kamu punya relationship yang intim sama Tuhan. Temukan apa panggilan Tuhan dalam hidupmu. Aku sih yakin panggilan Tuhan dalam hidup kita semua tuh sebenarnya sama, yaitu ya untuk melayani Tuhan dan untuk jadikan semua bangsa murid Tuhan kan, amanat agungnya kan begitu. Tapi caranya itu berbeda-beda. Caranya itu sesuai dengan talenta, kapasitas yang udah Tuhan kasih masing-masing. Nah, yang masing-masing itu yang harus kita cari sama pencipta kita sendiri. Gak bisa dicari dari orang lain, gak bisa ditiru-tiru gitu. Itu pribadi kamu sama Tuhan gitu. Karena ada orang yang suka bilang, kalau misalnya Tuhan begitu tahu tentang kehidupan kita, Tuhan yang tahu jalan hidup kita, terus apa gunanya kita berdoa kalau Tuhan tahu, nggak perlu kita harus ngomong lagi. Sebenarnya itu buat kita sendiri juga sih. Iya. Gimana caranya kita peka sama apa yang Tuhan mau? Karena Tuhan kasihnya Tuhan tuh free will banget. Tuhan tuh kasih kebebasan kita untuk milih kehidupan kita, walaupun Tuhan tuh punya rencana yang indah gitu. Tapi kadang kan karena saking cintanya dia gitu, dia kasih free will sama kita gitu. Untuk kita bisa milih yang mana buat kita. Nah, gunanya doa supaya kita peka, supaya kita kuat jalaninnya. Karena jalan gak akan selalu mulus gitu. Itu sih yang. Terus tadi ada yang nanya juga, pernah marah dan kecewa gak sama Tuhan? Aku Ceci dulu. Kalau aku untuk kayak marah dan kecewa gitu nggak pernah. Cuma pernah bertanya, kenapa ya Tuhan kok ini harus terjadi? Gitu aja. Tapi untuk aku kayak Tuhan jahat gitu misalkan, kayak Tuhan kok gini sama aku nggak pernah ada. Nggak pernah ada rasa seperti itu. Aku cuma tanya, kenapa ya Tuhan gitu? Kenapa gitu? Tapi waktu itu yang bikin aku cukup terpuruk adalah ketika aku tanya kenapa, kayak Tuhan gak jawab. Kayak Tuhan gak jawab kenapanya gitu. Tapi aku jadi tahu sekarang itu iman. Itulah yang disebut iman. Kamu percaya walaupun gak tahu kenapa. Itu iman. Iya, itu iman. Maksudnya kita lagi gak tahu ini kenapa tiba-tiba kejadian kayak gini gitu ya. Udah introspeksi diri, kayaknya kok menurut aku sih kayaknya nggak ada apa-apa ya gitu. Kan kita minta kepekaan juga ya sama Tuhan, apa ya Tuhan yang mesti aku iniin, tapi kayak nggak ada jawaban. Terus aku kayak coba, kayaknya aku udah hidup sesuai firman Tuhan deh gitu, kenapa ya? Tapi semakin kita tanya kenapa, semakin mau cari tahu, emang nggak akan nemu. Karena kadang ada hal-hal yang terjadi ya emang Tuhan izinkan aja gitu ya. Tapi kita harus terus punya kerendahan hati untuk ya udah apa yang kehendak Tuhan jadi, pokoknya kita lakukan sesuai firman Tuhan, kita taat. Urusan kenapa itu udah nggak jadi masalah lagi karena kita tahu siapa yang ada sama-sama kita. Iya. Siapa yang berdaulat atas hidup kita. Benar. Tuh. Aku kalau misalnya ditanya pernah marah, kecewa, aku bohong ya kalau aku bilang nggak pernah. Pernah banget ya, mungkin teman-teman juga tahu kejadian yang menimpa aku dan keluarga. Tapi di saat itu tuh mungkin bukan aku yang marah-marah sama Tuhan, lebih ke kan gue kasih hidup gue nih selama ini kayak gitu, kayak nagih. Jadi aku ngeliat Tuhan sebagai majikan. Kalau aku baik, Tuhan kasih sesuatu buat aku. Itu yang salah gitu. Kayak aku ngerasanya aku harus hidup bener nih, harus hidup baik biar gue enak gitu. Dalam pikiran aku gitu. Padahal ternyata itu yang salah gitu. Kadang tuh orang terlihat benar padahal dia salah.
Iya. Itu ya mungkin Tuhan mau koreksi dari aku gitu ya. Aku di titik itu benar-benar ya udah merasa aku selama ini hidup baik, aku selama ini jaga hidup aku bersama keluarga dan segala macam. Orang bilang aku perfect family apa segala macam, aku juga ya gitu lah, intinya hidup aku nggak macam-macam. Tapi pas kejadian menimpa, aku jadi hilang rasa bersyukur, rasa berterima kasih sama Tuhan, pengharapan sama Tuhan hilang aja. Cuman kayak kan aku kayak nagih janjinya Tuhan gitu. Mana janjinya gitu. Katanya gue bakal hidup enak, kan selama ini gue hidup enak, gue ngasih hidup gue. Tapi ternyata bukan itu yang Tuhan mau kan. Makanya kalau orang punya pikiran, aku pengen melayani Tuhan supaya hidup aku enak. Enggak. Pelayanan tuh bukan biar hidup kamu enak. No. Tapi itu tentang pikul salib. Betul. It's like Tuhan mau ngomong, selama ini lu baik-baik aja, lu percaya gue. Coba kalau keadaannya nggak baik-baik, tetap nggak sih sebenarnya yang kamu sembah itu berkatnya aku atau akunya gitu. Karena kita harus balik terus sama penciptanya, sama pemberi berkatnya. Jangan pernah tapi kita harus mensyukuri. Seringkali gini, aku suka ngeliat kayak gini, Mel. Semakin kita terikat sama sesuatu, semakin Tuhan ambil. Karena itu cara Tuhan untuk lo lihat gue aja. Gitu. Benar. Jadi kayak kalau kita terlalu sayang sama sesuatu, atau kita terlalu kayak menggantungkan diri kita pada sesuatu, entah itu situasi, entah itu harta, entah itu orang. Kalau kamu udah mulai ke arahnya kamu jadi menyembah itu, berhala itu, ya kan? Itu pasti Tuhan ambil. Ya. Aku sadarin itu sih. Iya, benar. Itu untuk kayak shift our focus aja. Lu udah salah nih, balik gitu. Tapi aku selalu melihat itu sebagai itu tanda sayangnya Tuhan. Iya. Makanya itu kenapa di dalam keluarga, dalam hubungan, itu semua harus libatin Tuhan. Bukan Tuhan bilang, "Enggak, lu nggak boleh sayang mereka, sayang gue aja." Enggak. Bukan. Sama sekali enggak. Tuhan juga ngasih kita orang-orang yang baik dan benar gitu. Tapi gimana caranya supaya dengan itu kan semua titipan ya dari Tuhan. Gimana caranya kita jaga yang Tuhan kasih sama kita, tapi tetap sayang sama Tuhan. Bukan sebagai majikan, tapi ya udah, ini hidup gue, Tuhan yang berdaulat gitu. Kapan nyanyi, Mel? Kita udah nyanyi tadi, capek. Lagi dan lagi kita nggak prepare minum. Jadi tenggorokan udah agak serak-serak gimana gitu, serak gimana. Aku suka deh kalau sesi kayak gini ngobrol. Iya. Soalnya aku jujur ya, kayak ngeliat anak muda, apalagi tadi kita membahasnya sama kawan dengan anak muda zaman sekarang kayak apa gue depresi, cutting, gue depresi, mau bunuh diri, percobaan bunuh diri. Aku sebagai anak muda juga gitu, ya kan? Aku juga seumuran kalian guys gitu. Aku ngerasa sedih aja sih dengan semuanya itu. Kalau orang bilang, lu nggak butuh psikolog, misalnya orang tua bilang lu nggak butuh psikolog, lu berdoa aja. Sebenarnya ada benernya juga. Bukan artinya kita merendahkan pekerjaan seseorang, tapi kadang tuh orang ditolak dikit pengen bunuh diri gitu. Lebaynya kayak gitu kan. Karena mereka ngerasa hidup mereka nggak worth gitu loh, Cek. Sama itu tadi membandingkan kehidupan nyata dengan kehidupan media sosial orang lain. Betul. Orang jadi kayak kalian mungkin ngerasa semua orang happy ya, cuman gue nih yang susah gitu. Enggak, semua orang tuh jalanin, ada susah, ada sulit, semua orang pasti ngalamin gitu. Sekelas Elon Musk kayaknya punya masalah. Apa kabar saya? Gitu. Jadi kalau ada masalah justru disyukuri. Betul. Karena dengan masalah itu kita bisa naik level. Karena dengan masalah itu kita jadi, setiap masalah yang Tuhan kasih itu pasti akhirnya akan ada pengenalan baru tentang siapa Tuhan. Iya, betul. Kayak misalkan
kayak Melita tadi bilang, selama ini aku pikir Tuhan itu ya majikan aja gitu kan. Aku ngasih sama Tuhan, aku ngasih, kasih hidup aku sama Tuhan kasih aku balik. gitu. Tapi bener sih Tuhan bener. Pasti hitung gitu loh apa yang kamu lakukan gitu kan. Tapi aku jadinya nagih ya kan. Terus dilimpahkan satu masalah, kamu sekarang jadi ngerti, oh ternyata hubungan itu nggak sekedar majikan dan anak buah ya, ternyata lebih dari itu ya gitu. Itu kan muncul satu pengenalan yang baru lagi sama Tuhan, dan sebenarnya itu kan yang Tuhan mau, kita makin kenal sama Tuhan. Caranya apa? Caranya banyak. Caranya ya bisa kena masalah, bisa kamu ditempatkan di satu situasi, tapi satu hal yang penting, kamu jangan pernah punya mental korban. Jangan pernah punya mental aku nih korban situasi, korban keluarga, korban. Kalau udah merasa korban, biasanya akan muncul rasa aku nggak bisa apa-apa, gitu. Harus punya mental, apapun yang terjadi, cari jalan keluarnya, cari solusinya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, betul, bersama-sama dengan Tuhan. Sekarang tuh banyak yang jadiin pelayanan sebagai bahan gaya. Sebagai bahan gaya, maksudnya kayak cuman action aja gitu, action. buat konten. Aku sih sebenarnya aku pernah denger ini, satu pendeta ngomong, gak apa-apa misalnya mereka mau pelayanan karena pengen cari pacar, mereka pengen nyari pasangan, nanti Tuhan pertajam. Aku ada setujunya sih. Aku setuju sih sebenarnya, kayak yaudah yang penting dia nyarinya di pelayanan, di tempat pelayanan gitu kan. Tapi kadang orang jadinya di situ terus. Ada beberapa yang jadinya di situ aja terus. Oh, gue nggak fokus sama Tuhan ya, gue fokus itu sama berkat yang tadi Cece bilang kan. Iya. Itu yang serem sih sebenarnya. Jadi emang harus diringin doa sih. Itu kayak no way out. Itu selalu kesana aja gitu. Kerucutnya selalu kesana aja terus. Tentang Tuhan. Iya. Gitu. Tapi kita kan semua manusia biasa ya. Betul. Kadang juga kita nggak bisa judge juga perjalanan iman dia dengan Tuhan pribadi sih. Yang tahu cuma Tuhan gitu. Ada sih memang, maksudnya prinsip-prinsip yang pasti kita kalau misalnya lihat orang yang pelayanan cuman untuk gaya-gayaan, cuman untuk topeng, tapi kehidupannya nggak sesuai dengan apa yang dibicarakan, apa yang dia sampaikan di mimbar, ada kan pasti kita pelayan Tuhan kok kayak gitu kan. Pasti ada gitu kan. Betul. Kayak rasa gitu di hati gitu. Tapi balik lagi, siapa kita? Kita juga banyak salahnya. Betul. Kita juga banyak dosanya gitu kan. Udah itu masing-masing aja sama Tuhan lah gitu. Walaupun aku potong. Walaupun aku punya temen yang kelihatannya dari perawakannya dia nggak anak Tuhan lah gitu. Intinya gitu, kayak orang tuh tahu ini macam nakal gitu. Oh, ini nakal nih anaknya gitu. Tapi ternyata pas aku deep talk sama dia kayak rindu banget untuk pelayanan dan tapi kan walaupun dia udah ngomong kayak gitu, ya kita mata manusia tetap ngelihat kayak gitu dong ya kan. Tapi ya udah, aku kayak ya udah kalau dia mau pelayanan ya udah gitu. Tapi maksudnya sesuai prosedur yang tersedia aja gitu. Dan aku lagi berusaha juga. Kita semua manusia sama lah, berusaha untuk nggak ngejudge orang, karena gimana pun yang tahu kan Tuhan ya, bukan kita. Iya. Walaupun susah. Iya kan, bukan kita sering julid ya. Saya juga sering julid kan sama suaminya. Nanti aku julid sama suami aku juga loh. Ya, apa ya? Berdoa aja supaya kita nggak jadi seperti itu juga gitu. Tapi ya udah, itu masing-masing aja lah gitu. Ya, perjalanan orang-orang ya beda-beda gitu. Walaupun kayak tadi Cici bilang panggilannya sama untuk kemuliaan nama Tuhan, semuanya hidupnya buat balik lagi untuk Tuhan kan. Tapi kan jalannya beda-beda gitu. Sekarang juga kan karena semakin masuk dalam dunia pelayanan, semakin kita tahu dalam-dalamnya orang pelayanan kan. Semakin kita ngelihat, wah, pendeta yang selama ini kita adore gitu, ternyata pas kenal kok ada celahnya gitu ya. Ya kan. Tapi kalau kita lihat celahnya mulu pasti ketemu. Kita mau cari jeleknya terus pasti ketemu. Namanya manusia, nggak mungkin semuanya sempurna gitu. Ya itu makanya
jangan fokus sama orangnya lah. Fokus sama aja Tuhannya aja gitu. Betul. Kayak kalau kita pernah ngalamin kecewa sama hamba Tuhan atau apa, temanku setiap hari Minggu pelayanan full sesi, pas hari biasa sering mabuk. Mabuk cinta kali maksudnya. Kamu gak boleh suzon. Tapi ya kadang suka bingung juga sih sama yang aku ngomong ya. Nggak, maksudnya suka bingung sama orang yang dua sisi gitu loh. Iya, kayak yang tadi Cici cerita. Iya, maksud aku apakah nyaman ya ketika melakukan hatinya itu? sekosong apa? Iya, kadang wonder aja gitu. Kadang kan misalkan kita pelayanan, salah ngomong sama temen sesama pelayanan aja kayak gue tadi terlalu tegas nggak ya? Itu kan ada muncul rasa nggak enak ya. Gitu aja tuh nggak enak gitu. Apalagi maksudnya melakukan yang benar-benar keterbalikan dari firman Tuhan gitu. Nggak tahu ya, apakah rasanya tuh gimana? Aku nggak ngerti sih. Tapi nggak tahu ya, aku nggak ngerti sih. Ya tapi itu yang aku bilang, udah itu urusan dia aja sama Tuhan. Benar, urusan dia sama Tuhan. Udah pokoknya kita minta hikmat, kita berdoa, dijauhkan aja sama hal-hal yang seperti itu, dan biar hati kita murni terus gitu. Ya, walaupun ngomongin pelayanan tuh bukan cuman ya orang ngeliat kita pelayanan, hidup kita juga harus selaras sama firman Tuhan kan. Tapi ya itu balik lagi, kita nggak bisa ngejudge people by what they're doing. Itu urusan dia sama Tuhan. Konsekuensinya juga bukan cuman di gereja. Sehari-hari kamu juga pelayanan, how you handle your relationship with your family gitu. Atau mungkin yang udah punya pacar, jaga kekudusan dengan pacarnya, itu sudah melayani Tuhan. Apalagi guys, bentar lagi kelar nih, baterai gue low. Aduh. Yang penting tuh relationship kalian sama Tuhan, itu yang paling penting. Masalah hal-hal yang ritual gitu ya, itu buatan manusia semua kok. Betul. Pamit ya Ce, mau tidur besok ke kampus. Oke. Bye. Sampai ketemu lagi next live. Di sana jam 9.15 malam. Apa cara tingkatkan keyakinan diri? Nah, keyakinan diri, jangan salah ya guys. Keyakinan diri, soalnya sekarang tuh banyak juga motivasi-motivasi dunia itu yang akhirnya jadi menuhankan diri sendiri. Itu jangan sampai keliru loh. Maksudnya, oke, betul percaya diri, tapi percaya dirinya itu confidence-nya itu in God gitu. Betul. In what God say I am. Betul. Know your worth and value. Itu confident yang benar. Bukan yang kayak gue bisa nih. Iya. Gue udah biasa nih. Gue bisa. Itu akhirnya jadi kayak menuhankan diri sendiri. Betul. Tapi lebih ke aku bisa karena ada Tuhan. Aku bisa karena ada Tuhan gitu. Aku bisa karena Tuhan yang mampukan. Betul. Ada yang nanya, salah gak aku sayang sama cewek nih, tapi cewek itu bader. Apa tuh bader? Aku marah-marah. Bandel kali maksudnya. Aku marah-marah sampai sekarang dia marah sama aku. Padahal aku mau bawa dia ke jalan Kristus. Maksudnya ini beda agama nih? Apa gimana nih? Kok gini sih? Apa gimana nih? Jelasin dong sayang. Aku tahu sesuatu adalah kita nggak bisa ngubah orang. Kita tuh nggak bisa ngubah orang. Dari aku ya. No matter. Oh, salah nggak Kak? Aku sayang sama cewek, tapi cewek itu bader. Iya kan bader, kita nggak picek tadi bacanya. Aku marah-marah sampai sekarang. Ini putih ketemu putih. Sampai sekarang dia marah sama aku.
Padahal aku mau bawa dia ke jalan Kristus. Oh, nggak ada lanjutannya lagi nih. Ini kok kagak bisa ya? No. Udah guys, udah nggak bisa. Itu aja yang kita jawab terakhir. Aku nggak tahu sih apa yang kamu ceritakan karena di sini udah nggak bisa di scroll gitu. Ya kan? Tapi kalau aku, kita nggak bisa ngubah orang. Kita tuh nggak akan pernah bisa ngubah orang kalau dari orang ini itu sendiri. Aku nggak ngomongin hubungan dia sama Tuhan ya, tapi secara moral pun kita tuh nggak bisa ngubah orang. Karena kalau nggak dia sendiri yang mau berubah, kalau bukan karena dia yang sadar, oh aku begini, dia nggak akan pernah berubah. Mungkin berubah 2 bulan, 3 bulan, setengah tahun, habis itu balik lagi. Kita taruh setahun 2 tahun, habis itu balik lagi. Gitu. Dia akan lakuin yang baik sampai dia dapetin apa yang dia mau, habis itu dia balik lagi ketika ngerasa aman. Bener. It's not our job to change people. Betul banget. Tapi didoakan. Ada hal yang bisa dibicarakan, tapi ada juga hal yang hanya bisa kita doakan. Karena ada hal juga yang makin dibicarakan makin jadi kasus. Yang tadi aku bilang, niat baik kita, kalau waktunya belum tepat, hatinya belum siap menerima, itu akan jadi satu hal yang justru menyinggung atau buat dia malah semakin menjadi-jadi. Benar. Jadi kita harus peka kapan kita bisa ngomongin hal ini, kapan kita harus diam aja dan doakan. Sampai akhirnya orang ini sadar sendiri. Iya, benar. Gitu. Makanya tiap hari minta hikmat kan. Karena kita nggak akan mendapatkan itu, pelajaran itu dari orang-orang terdekat kita, dari guru, dari orang tua, enggak. Kayaknya nih nge-lag lagi gak sih? Soalnya kayaknya nggak nge-lag sih, Cey. Lebih ke kitanya kagak bisa. Oh. Ya ada password lagi nih orang. Bener 000. Beneran lagi. Ini baru masuk nih. Oh ada. Kok bisa sih? Bukan deh. Mbak Seren. Oh, ini salam dari Papua. Nyanyi dong, hai Cici. Masukan yang luar biasa. Kasih yang besok aku live TikTok lagi. Tapi aku nyanyi besok jam 7. Tadi jam 7 ya, Cing. Jam 7. Bisa ada nggak? Gak tahu. Besok tuh hari apa ya? Jumat. Coba aku lihat dulu ya. Oke. Jam 7 sampai jam 9. Gitu guys. By the way, berarti dari tadi kita ngomong nggak kedengeran dong, guys? Kedengeran. Berarti dari tadi kita ngomong nggak kedengeran dong, guys? Kedengeran. Itu kan nggak terlalu nge-lag kan? Oh iya. Ya pokoknya intinya yang tadi jawabannya itu harus peka kapan harus dikomunikasikan, kapan harus ya tunggu doa dulu gitu, tunggu cari waktu yang tepat gitu. Betul. Aku pernah punya satu hubungan dengan orang yang keras banget gitu, sehingga apapun yang diomongin walaupun maksudnya bener tetap diterimanya salah gitu. Akhirnya waktu itu ya udah diem aja. Bisa ceritain ke aku gak sih? Kayaknya belum deh. Oh beda lagi nih. Akhirnya diem, doain. Ada Felis. Oh iya. Please. Oh bukan yang ceritain sama aku. Akhirnya diem, berdoa. Akhirnya suatu hari nih orang tiba-tiba, menurut kamu aku nih orangnya keras kepala nggak? Tiba-tiba nanya gitu ke aku. Baru di situ aku masuk. Gitu. Nah di situ dia baru nerimanya lebih oke gitu. Jadi memang bukan karena dari kitanya. Kalau dari dianya nggak akan mau buka hati, nggak akan. Hal yang benar pun akan diterima salah gitu. Apa sih aku nggak paham? Lagi ngomongin kamu, Felis. Nggak lah, canda. Gimana ngadepin orang yang pelayanan tapi menghakimi orang, jadi takut pelayanan gitu. Oh, oke. Pucuk laku. Apa itu pucuk laku? Pucuk laku apa?
Bahasa Malaysia ya. Oke, tadi ngadepin orang yang pelayanan tapi menghakimi orang, jadi takut pelayanan gitu kak. Oh mungkin leadernya gitu ya maksudnya. Mungkin kayak misalkan kamu mau pelayanan singer, terus habis itu yang senior kayak suara kamu belum bagus gitu ya, mau ditein gitu. Ya oke. Ya banyak memang ditemukan orang-orang seperti Iya itu. betul. Banyak bener deh, banyak bener-bener. Apalagi waktu kita awal-awal pelayanan gitu kan, Sebagai anak baru terus kan misalnya diundang ke gereja gitu ya. Aku pernah sekali loh Mel. Aku diundang ke gereja, terus ada yang terima. Dia bilang, Feren masuk ya ke ruangan ini gitu kan, ngopi dulu aja, makan roti gitu, istirahat dulu. Oh iya oke makasih ya gitu kan. Masuk nih ke ruangan, terus tiba-tiba ada satu orang datang. Aku nggak tahu dia siapa. Mungkin dia pengerja juga, tapi maksudnya kayaknya dia nggak ngurusin yang guestnya siapa gitu loh. Jadi mungkin dia nggak tahu aku gitu. Dia masuk, dia marah-marah. Ini ruang pendeta, katanya. Ini ruang pendeta. Ngapain di sini? Nggak boleh di sini. Ini khusus pendeta, keluar gitu. Ngomongnya bener-bener begitu. Ngomongnya bener-bener gitu. Terus aku ya udah kan, oh gitu, maaf ya tadi soalnya diarahin ke sini. Ya udah aku keluaran. Pas keluar, ketemu sama orang yang pertama kali nyambut aku itu lagi dong. Loh, Feren kok di sini? Saya bilang, oh iya itu katanya ruang pendeta ya. Aku tunggu di luar aja. Kalau nggak aku duduk langsung di depan. Aku bilang gitu. Oh enggak. Hari ini pendetanya udah ada ruangan lain. Ini memang khusus gitu buat guest gitu. Nanti pendetanya udah ada ruangan VIP lagi sendiri. Udah disiapin karena guestnya 2. Dia bilang gitu. Oh gitu. Oh ya aku bebas ya, aku ngikut aja deh gitu. Terus ya udah, akhirnya aku masuk lagi ketemu orang itu kan. Terus yang orang nyambut itu kan nemenin aku, ketemu sama orang yang ngusir aku ini. Terus ditanya, terus dikenalin, halo Bu, ini Bu Feren Bu gitu. Ini Feren Bu yang bakalan pimpin Praise and Worship hari ini. Terus dia kayak mukanya merah langsung kayak gitu. Terus langsung keluar gitu. Kayaknya nggak enak dia gitu. Soalnya ngusir. Terus ada juga yang kayak sama-sama di Praise and Worship, terus karena mungkin dia udah WL lebih lama, udah lebih terkenal gitu kan. Jadi pas aku dateng, apa tuh kayak nggak dianggap gitu. Kayak terus misalkan aku nyanyi dikasih partnya dikit aja gitu. Ada kayak gitu itu pasti ada. Cuman ya nggak apa-apa sih. Yang penting fokus sama Tuhan aja. Nggak usah terusik sama hal-hal kayak gitu ya. Gak usah terusik, karena kalau kita terusik sama hal-hal kayak gitu, kitanya yang nggak maju. Kadang rasa bodoh amat tuh diperlukan ya kan. Jadi bodoh amat tuh nggak selalu salah. Di gerejaku banyak yang gitu. Enggak di gereja kamu doang kok. Itu pasti ada orang seperti itu, ada di mana aja. Cuma di gereja sih, dimanapun pasti ada. Jadi tenang aja. Nggak semuanya juga sih, kadang tegurannya dianggap salah. Oke. Biar nggak jatuh bangun dalam dosa gimana Kak? Jatuh bangun aku. Semua orang pasti jatuh bangun dalam dosa. Entah sadar atau nggak sadar, semua orang pasti jatuh bangun dalam dosa. Manusia. Tapi kuncinya kita mau bangkit lagi dan minta ampun. Kayak setiap hari minta roh pertobatan juga gitu. Jangan terintimidasi juga gitu. Di gerejaku banyak ibu-ibu. Aku bajunya hitam deh. Oh ya. Banyak ibu-ibu yang sering gosip baru selesai ibadah juga. Ya di mana-mana ada pasti. Aku ngalamin. Ngalamin yang tadi ya. Kayaknya udah ngelek-ngelek nih baterainya. Hilza, lagu penyembahan ngerasain banget. Waduh, puji Tuhan lah. Puji Tuhan. Doain terus ya, dukung pelayanannya. Ternyata Kamelita sering alay. Iya, sebenarnya aku tuh alay Bekasi guys. Ngefans sama Kamelita.
lebih fokus ke arah maksud dari pelayanan itu and kerjakan dengan seikhlas mungkin. Betul. Dan emang kita nggak bisa expect semua orang untuk melakukan hal yang sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Tapi yang penting kita lakukan apa yang kita harapkan orang lain lakukan sama kita. Dan kita nggak bisa nyenengin semua orang. Kita nggak bisa nyenengin semua orang, benar. Lagi diam aja bisa salah. Kenapa itu salah? Iya. Ada kalau yang nggak suka ada aja celahnya. Ada aja gitu. Nah tapi kan jangan fokus ke yang sana dong. Masih banyak orang-orang kan yang setuju dengan kamu, yang mendukung kamu. Syukuri yang mendukung kamu. Jangan fokus ke yang negatif gitu. Tapi kadang hal-hal yang negatif itu juga perlu kita dengar sih. Tapi untuk mengoreksi. Tapi jangan iya, jadi harus punya mundur. harus punya filter kayak, oh gitu ya, aku salah ya. Ya udah, aku salah, minta ampun, aku perbaiki. Tapi kalau misalkan orang lain ngomong sesuatu yang negatif dan kita rasa enggak, gue nggak kayak gitu, ya udah lanjut aja, jalan lagi aja gitu. Ya walaupun sulit sih, aku juga kesulitan. Kayak udah nge-lag banget nih sih. Panas gak APU? Enggak. Oh enggak. Serius. Kok bisa gak panas? Kakak kok mirip berdua. Sebenarnya kita itu kakak adik. Ini sih supaya nggak mudah marah sama orang. Sabar. Supaya nggak mudah marah. Apa ya supaya nggak mudah marah? Kalau aku soalnya orangnya kalau marah diem. Bukan tipe yang kalau marah lu ya, enggak sih. Kalau marah aku biasanya lebih diem. Terus aku mikir. Gitu. Kemarin pendeta di gereja aku sempat khotbah tentang ini juga. Katanya kan Tuhan Yesus kan firman Tuhan ajarin untuk lambat untuk marah kan. Jadi sebenarnya marah itu boleh. Tapi Tuhan juga marah kok. Iya, tapi lambatlah untuk marah kan katanya. Marah kalau untuk kebaikan boleh, tegas itu boleh,